Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babu abniyatil mujarradi wa tasarifihi. Bab menerangkan tentang abniyah. Abniyah jam'u bina. Apa itu? Wa huwa sya'nul harakah awil hay'ah allati tarakkabat minha al-kalimah min al-huruf wal harakat was sakanat. Ini secara asal makna bina, yaitu apa? Sya'nul harakah awil hay'ah, keadaan daripada harakat ataupun bentuk allati tarakkabat minhal kalimah, yang tersusun di sana daripada kalimat, minal huruf, daripada huruf, wal harakat was sakanat. Walakinnal murada huna, tetapi yang dimaksud di sini yaitu adalah al-auzan. Jadi babu abniyatil mujarrad ay babu auzanil mujarrad. Sudah jelas ini? Aywa. Terus apa itu mujarrad? Al-mujarrad wa huwa ma kana jami'u hurufihi asliyatan. Setiap kalimat yang hurufnya seluruhnya itu asli, itu namanya apa? Mujarrad. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya huruf tersebut asli? Maka kata para ulama, huruf asli tersebut wa huwal ladzi la yasqutu hurufuha bihalin minal ahwal illa li'illatin sarfiyyah. Itu adalah yang tidak sugut, tidak jatuh, tidak hilang, tidak dibuang daripada hurufnya bagaimanapun keadaannya. Wa huwa alladzi la yasqutu hurufuha bihalin minal ahwal illa li'illatin sarfiyah, kecuali karena ada illah sarfiyah. Kecuali ada illah sarfiyah. Illah yang disebutkan oleh ulama sharaf. Dan yang zaidah itu cuma ada 10 huruf. Al-Imam Al-Khalil, beliau ditanya tentang huruf az-zaidah. Kata penanya, mal hurufuz zaidah? Wahai Imam Khalil, apa itu huruf tambahan? Jelas itu ya? Maka beliau menjawab, sa'altumuniha. Jelas itu ya? Sa'altumuniha. Apa makna sa'altumuniha? Kalian menanyakan huruf zaid kepada saya? Jelas itu ya? Jadi kata penanya, na'am sa'alnakum, kami menanya engkau. Faqala, maka beliau menjawab, sa'altumuniha hiyal jawab. Jelas itu ya? Kata-kata sa'altumuniha itulah jawabannya. Jelas itu ya? Paham? Jadi huruf zaidah itu terkumpul di dalam ungkapan sa'altumuniha. Ada 10 huruf. Yang pertama yaitu sin, sa. Yang kedua yaitu hamzah, a. Yang ketiga adalah lam, sa'al. Yang keempat yaitu adalah ta. Yang kelima yaitu mim. Yang keenam yaitu waw. Yang ketujuh yaitu nun. Yang kedelapan yaitu ya. Yang kesembilan yaitu ha. Yang kesepuluh yaitu alif. Jelas ya? Beda antara hamzah dengan alif. Nah, apa makna daripada ibarah ini? Yaitu adalah lam yakhrujiz zaidah min hadhil asyrah. Yang tambahan itu tidak keluar daripada 10 ini. Lihat saja. Setiap daripada huruf tambahan pasti daripada huruf yang 10 ini. Jelas itu ya? Tidak keluar daripada itu. Akrama yukrimu, asalnya karuma. Apa tambahannya? Hamzah. Sa'altumuniha, hamzah. Istakhraja, asalnya kharaja. Alif, sin, dan ta. Sa'altumuniha. Tidak keluar daripada itu. Illa litad'if, kecuali kalau seandainya untuk tad'if. Maka huruf tambahan itu terkadang dari huruf yang keluar daripada 10 ini, tapi gara-gara tad'if. Seperti apa? Seperti misalnya gotta'a, asalnya gotta'a. Kita bikin menjadi wazan fa'ala. Apa yang ditambahkan di sana? To lagi ya. To apakah termasuk daripada sa'altumuniha? Enggak. Tapi ini li tad'if. Tapi li ghairi tad'if
maka kita katakan huruf zaidah daripada itu. Nah, itu satu. Wa illa idza kana mubdalan min ihdatilkal asyrah, atau gantian daripada salah satu daripada yang 10 itu. Contohnya istabara. Asal daripada istabara istabara. Nah, itulah karena itu wazannya ifta'ala. Jelas ini. Nah, wazannya ifta'ala. Maka kita katakan karena tak tersebut terletak setelah huruf itbaq, maka diganti dan dibaca istabara. Mafhum itu ya? Aiyah. Qala fil Qur'an wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wastabir daripada sabar. Awalnya apa? Istabara, pakai ta. Jadi dibaca wastabir, itu ta gantian daripada to. Maka pertanyaannya, to apakah termasuk daripada sa'altumuniha? Enggak ya. Tetapi dia cuma gantian daripada ta yang berada di sa'altumuniha. Awalnya istabara istabara. To tersebut gantian daripada ta. Paham ya? Nah. Aiyah. Jadi apa? Intinya selain daripada tad'if, selain daripada gantian daripada huruf-huruf yang 10 tersebut, maka az-zaidah itu bisa dipastikan daripada huruf salah satu daripada huruf asyrah tersebut. Mafhum ini ya? Nah. Gimana ya? Cerdasnya Imam Khalil ya. Jawaban beliau itu adalah ketika beliau bilang sa'altumuniha, itu adalah jawaban daripada penanya. Sampai penanya enggak ngeh. Nanya lagi. Na'am gitu ya. Kami menanyakan itu terhadap engkau. Maka kata beliau sa'altumuniha. Sa'altumuniha hil jawab. Kata-kata sa'altumuniha itulah jawabannya. Mafhum ini? Jelas? Aiyah. Jadi abniyatul mujarrad. Apa makna abniyatul mujarrad? Ya adalah auzan al-mujarrad. Apa maksud auzan al-mujarrad? Ya adalah auzan daripada kalimat yang seluruh hurufnya asli. Itu maknanya. Babu auzanil mujarrad. Mafhum? Bab daripada abniyah ay auzan, bab yang menerangkan tentang wazan yang seluruh daripada huruf kalimat tersebut asliyah. Wa tasarifihi, dan tasrifannya. Akan datang nanti bagaimana cara pentasrifannya. Mafhum itu ya? Aiyah. Kata beliau, bi fa'lal al-fi'lu dzut tajridi aw fa'ula ya'ti wa maksuru 'ainin aw 'ala fa'ala. Auzan daripada abniyatul mujarrad yang seluruh daripada huruf di dalam kalimat tersebut asli, itu cuma ada 4 wazan. Yang pertama bi fa'lala. Jelas itu ya? Yaitulah rubai mujarrad pertama ya. Rubai mujarrad cuma satu, yaitulah bi fa'lala. Fa'lala. Aiyah, bi fa'lala al-fi'lu dzut tajridi au fa'ula. Yang kedua yaitulah fa'ula. Yang mana fa'ula ini daripada sulasi mujarrad. Au fa'ula yati wa maksur ainin. Apa maksur ainin? Berarti fa'ila. Jelas itu ya? Daripada sulasi mujarrad au ala fa'ala, ya itulah wazan fa'ala. Berarti apa? Auzan al-mujarrad cuma ada 4 ini. Biar gampang membaca daripada ibarah ini, al-fi'lu mubtada, dzut tajridi na'at. Khabarnya mana? Ya'ti. Bi fa'lala hal. Apa maksudnya? Al-fi'lu dzut tajridi, fi'il yang mujarrad, ya'ti. Jelas itu ya khabarnya, ya'ti ya. Datang ala wazan apa? Hala kaunihi wazan bi fa'lala. Ya'ti bi fa'lala. Jelas itu ya? Ya'ti dengan wazan fa'lala. Au fa'ula. Jelas itu ya? Mafhum? Gimana susunannya? Al-fi'lu dzut tajridi ya'ti bi fa'lala. Au fa'ula wa maksur 'ainin, maksudnya fa'ila, au ala fa'ala. Mafhum? Jelas itu ya? Gampang ya jadinya ya? Hakeza. Sudah jelas? Fi'il, atau kalau dengan istilah nahwiyin di Indonesia, bermula fi'il yang mujarrad. Jelas itu ya? Yaitu adalah datang dengan wazan fa'alala, atau wazan fa'ula, atau wazan fa'ila, atau wazan fa'ala. Makanya gauluhu wa maksur ainin al-waw bima'na au. Jelas itu ya?
bi fa'lala au fa'ula wa maksura ainin au maksura ainin au ala fa'ala. Setiap huruf yang bertepatan dengan fa fa'ala namanya fa fa'il ya. Yang bertepatan dengan ain fa'il. Yang bertepatan dengan lam dinamakan lam fa'il. Karuma maka kita kaf adalah fa fa'il. Ra ain fa'il. Mim adalah lam fa'il. Jelas ini? Nah, 3. Terus kalau seandainya dibikin 4, fayukarrarul lam. Lamnya diulang. Makanya fa'lala jadinya. Dan inilah mujarrad daripada rubai. Maka setiap daripada yang bertepatan dengan fa daripada fa'lala, fa fa'il, ain fa'il, lam pertama maka lamul ula, lam kedua dinamakan lamus tsaniyah. Mafhum itu ya? Aiyah. Enggak ada khumasi? Enggak ada. Enggak ada sunai? Enggak ada. Jelas itu ya? Enggak ada sudasi? Enggak ada sudasi. Adanya cuma sulasi atau rubai. 1 enggak ada. 2 enggak ada asalnya. Terus 5 enggak ada, 6 juga enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Enggak bisa fi'il tersebut la yazidu 'alal arba'? Karena kalau seandainya dia 6 huruf la yutawahhamu annahu fi'lan. Niscaya orang bakalan menyangka itu 2 fi'il. Fa'ala jadinya. Orang kira 2 fi'il nanti. Jelas itu? Dan tidak bisa juga 5 asalnya. Karena kalau kita katakan 5 fi'il madhi itu bisa berhubungan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dan dhamir rafa' mutaharrik kal juzu' minal kalimah, seperti bagian daripada kalimat. Maka ketika berhubungan dengan ta mutakallim, karena dia juzu' daripada kalimat, seakan-akan 6 juga. Yatawahham minhu fi'lan. Wala ya'ti sunai juga. Enggak bisa. Cuma 2 huruf. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan daripada kalimat ada harus huruf ibtidai namanya. Jelas itu ya? Ada huruf akhir dan huruf fasil bainal ibtida wal akhir. Jelas itu ya? Ada pemisah antara awal sama akhir. Karena sangat gabih, sangat jelek orang memulai ungkapan dan menutupnya secara langsung. Maka harus dimulai ungkapannya dan diakhiri dan dikasih fasil. Ini cuma hikmah yang disebutkan oleh ulama sharaf. Jelas itu ya? Wa illa fal Arab yantiguna bihadza wa lam yatafakkaru fi hadhil hikmah. Orang-orang Arab mereka mengungkapkan seperti ini tanpa memandang daripada hikmah ini. Tetapi mereka membahas daripada hikmahnya, seperti itulah mereka perdapati. Mafhum itu? Jelas. Berarti apa? Antara sulasi atau rubai. Sunai enggak mungkin karena harus ada huruf ibtida, ada huruf akhir, ada fasil. Jelas itu? Kalau sudasi yutawahham minhu kalimatain. Kalau khumasi ketika ittasal bidhamir rafa' mutaharrik seperti ta daripada darabtu, maka kita akhirnya apa? 5 tambah 1 yang kal juz'il wahid sama dengan 6. Maka mereka juga menyangka nanti daripada 2 kalimat. Kata 6. Terus ini maksud ibarah. Kalau yang ada punya hasyiah atau turrah itu wala yazidu ala arba'atin fala yakunu sudasiyan li alla yutawahhama annahu kalimatan wala khumasiyan li annahu qad yattasilu bihil fa'il. Maksudnya apa? Fa'il dhamir rafa' mutaharrik. Wa huwa ka juz'ihi, dan dhamir rafa' mutaharrik itu ka juz'ihi fayakunu bihi 6, maka menjadi 6. Wa hakadha. Jelas itu ya? Kenapa kok cuma ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula? Dan kenapa kok fa'alala? Bukan misalnya disebut fa'alla, apa hikmahnya? Maka mereka mengatakan la yaji'u fi ibtida'il kalam as-sukun. Di awal pembicaraan nggak mungkin sukun. Karena apa? Karena kalau sukun nggak bisa diungkapkan. Kalau seandainya mau mengungkapkan harus menambahkan daripada hamzah wasal misalnya. Ketika ditambahkan bukan mujarrad lagi sudah. Sedangkan mujarrad ialah maka jami'u hurufihil asliyah. Mafhum? Jelas? Aiyah. Itu. Wala ya'ti maksuran. Nggak mungkin juga kasrah di awal kalam. Lisigalihi, karena berat. Wa kadza madmuman, begitu juga dhammah. Dan lagi ketika dhammah nanti tidak ada pembeda antara mabni lil fa'il dan mabni lil maf'ul, mabni lil lil ma'lum wal mabni lil majhul. Maka sudah selesai. Awal kalimat semuanya fathah, fa. Mau mujarrad mau mazid. Terus akhir kalimat juga seperti itu, enggak mungkin kasrah.
nggak mungkin dhammah. Lissigal kasrah atau dhammah, maka kita katakan juga fathah terus. Mafhum. Sukun juga nggak bisa, karena kalau ittisal dengan ta'u ta'nits sakinah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Kalau sukun gimana? Fa'al. Nggak bisa diungkapin akhirnya. Mafhum itu ya? Maka yang menjadi wijhatun nazar cuma di pertengahan. Makanya antara fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Mafhum itu ya? Fungsinya apa? Perbedaan antara fa'ala, fa'ila, fa'ula yaitu adalah apa yang kita terangkan daripada yang disebutkan di awal, yaitu adalah kita mentasrifkan li amsilatin mukhtalifah li ma'anin maqsudah, untuk mendapatkan daripada makna yang kita tuju. Seperti fa'ula nanti akan datang maknanya itu lit tabi'ah au ma huwa kat tabi'ah. Jelas itu ya? Dan lain sebagainya daripada ma'ani yang tidak diperdapati di di wazan yang lain. Hakada. Terus kenapa fa'alala? Kenapa kok mereka sukunkan salah satu daripada, enggak bilang fa'alala? Karena mereka orang-orang Arab karrahu tawalil amsal. Jelas itu ya? Mereka sangat benci dengan harakat yang mutawaliyat, harakat yang beriringan. Enggak ada harakat beriringan di dalam kalimat Arab. Lebih daripada 3 harakat beriringan enggak ada. Mufhum itu ya? Fa'alala, enggak suka mereka. Akhirnya mereka sukunkan ainnya. Kenapa bukan lamnya? Karena kalau disukunkan lamnya ketika ittisal bi dhamir rafa mutaharrik misalnya menjadi masalah, atau dengan ta'nis menjadi bermasalah karena nanti iltiqa'us sakinan dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Coba kita lihat ya. Misalnya kita sukunkan lamnya. Fa-nya enggak mungkin sudah disukunkan ya dengan illah yang tadi. Kan kita mau mujarrad. Dah, lam pertama kita sukunkan. Akhir juga enggak mungkin tadi ya. Ketika ittisal dengan dhamir muannas tadi ya. Ta'u ta'nis sakinah. Dah, lam pertama sudah. Maka menjadi permasalahan ketika ittisal bi dhamir rafa mutaharrik. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna ya. Fa'alna. Sukun ya. Udah, kalau dua lamnya sukun gimana? Fa'al. Enggak ada gitu. Jelas itu ya. Makanya kita katakan yang disukunkan yaitu ainnya. Fa'lalna. Oke, mantap. Jelas itu ya. Hakata. Itu seperti yang kita terangkan. Itu cuma hikmah yang disebutkan oleh para muhasyiin, syurrah dan lain sebagainya, yang mana orang-orang Arab itu secara sajiyah mereka menutuk tanpa memikirkan daripada kalimat tersebut. Hakata. Sebahagian daripada ulama, dan itu madhab kufiyin mengatakan bahwasanya ada asal yang kelima. Ada asal yang kelima. Kan cuma 4 asal ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, dan fa'lala. Kufiyun mengatakan bahwasanya ada wazan yang kelima. Makanya kalau kita baca turrah, kata beliau wa ammal abniyah fa arba'ah 'ala al-masyhur. Muqabilul masyhur apa? Muqabil masyhur ini kalam daripada Kufiyun. Ibnu Tarawah Al-Mubarrid. Disebutkan di Syarah Kafiyah an Sibawayh wal Mazini dan lain sebagainya. Mereka mengatakan maka nama mabniyan lil majhul itu asal. Jelas itu, maka ada fu'ila sebagai asal. Dalilnya apa kata mereka? Dalilnya yaitulah kita berdapati beberapa fi'il dia dimabnikan lil majhul dan tidak diperdapati mabni lil fa'il, seperti junna, zuhiqa, buhita, dipakai cuma zuhiqa, buhita, junna, wala tusta'mal illa mabniyah lil maf'ul. Falau kana laha asal la wujid, kalau seandainya ada asalnya mabni lil fa'ilnya niscaya diperdapati. Maka Basriyin menjawab, kata mereka bi anna lana jumu'an lam yusma' laha wahidun. Kalau kayak gitu kita juga memperdapati beberapa jumu' taksir yang tidak diperdapati mufradnya. Berarti apa? Kalimat ada dong asalnya jamak taksir. Enggak. Jelas ya, tetap mufrad adalah asal. Jamak taksir walaupun tidak diperdapati mufradnya, maka kita ini kharij 'anil asal. Paham itu ya? Wan nadir la ibrata bihi. Seperti apa misalnya? Ababil. Apa mufradnya ababil? Ada? Enggak ada mufradnya. Lam yusma. Wal jama' far'ul ifrad ittifaqan. Mereka mengatakan jama' itu pecahan daripada ifrad secara ittifaq. Dan lagi dalil daripada Basriyin yang mengatakan cuma 4, yaitu adalah di dalam kalimah suyira, tarkul idgham fi suyira. Antara waw dan ya tidak diidghamkan.
Apa makna suyira? Misalnya suyira Zaidun. Apa makna suyira Zaidun? Ghuliba fissair. Zaidun ghuliba fissair. Jelas itu ya? Dikalahkan di dalam perjalanannya. Karena kata beliau, kalau seandainya ini bina asli lagila, maka orang akan mengatakan suyira, bukan suyira. Tapi dibilang suyira, ditasydidkan. Bukan suyira, bitarkil idgham. Kenapa? Karena ada kaidah sorfi mengatakan bahwasanya apa? Annal waw wal ya idza ijtama'ata wa sukinat ulahuma gulibatil waw ya'an hatman. Apabila waw sama ya berkumpul dan salah satu daripada keduanya dan permulaan daripada keduanya tersebut disukunkan, maka waw wajib diganti ya. Taqaddam atau ta'akhir, maupun di depan atau di belakang. Jelas itu ya? Misalnya ya. Misalnya di dalam kalimah sayyid. Apa sayyid asalnya? Sayyid. Hah? Sayyid asalnya sayyid. Iya sama waw berkumpul. Dan awal daripada yang perkumpulan tersebut iya di sini sukun. Wasubigat ihdamu habis sukun. Maka apa? Wajaba galbul wawiyaan taqaddam atau ta'akhir. Ini contoh daripada ta'akhir waw, sayyid. Jelas itu ya? Maka di waw diganti ya menjadi sayyid. Mafhum? Ayo kelihatan ya? Tamam. Di dalam suyira, paham ya? Suyira waw sama ya. Wawnya taqaddam, gulibatil waw ya'an. Hatman ini. Ini kaidah kulli sudah. Enggak bisa dibantah lagi, tak terbantahkan ini. Naam. Ayo, mayyit. Asalnya apa? Maywit. Waw sama ya ijtama. Wa subiga ihdahuma bisukun. Wajaba galbul wawiyaan. Maka dibilang mayyit. Bin Malik bilang di mana? Di Khulasah, in yaskunis sabiqu min wawin wa ya wattasala wa min urudin arya faya anil wawagliban na udghima wa syadza mu'tan ghaira ma gadrusima. Ya itu adalah maknanya kalau seandainya ada terkumpul antara waw dan ya dan salah satunya didahului daripada sukun, antara waw sama ya taqaddam atau ta'akhir sebenarnya. Wattasala dan dua-duanya berhubung antara satu dengan dan tidak ada arid pastinya ya, maka ya dan waw iglibanna harus wajib diganti. Hakada. Naam. Maka kita katakan ini sangat kuat daripada illah Basriyin. Ala kulli hal, dua mazhab ada ikhtilaf. Ini mazhab Kufi, ini mazhab Basriyin. Kalau di zawaid di unwan pun beliau tasarruf fi. Beliau rubah unwannya. Tadi kan apa tadi? Unwan yang tanpa zawaid, babu abniyati fi'lil mujarrad ya. Babu abniyati fi'lil mujarradi. Kalau yang di zawaid abniyatul mujarradi wa ma'anihi wa tasarifuhu. Jelas itu ya? Bukan babu abniyati fi'lil mujarradi wa tasarifihi. Bukan seperti itu. Jadi apa? Babnya dibuang, fi'ilnya dibuang dan ditambahkan ma'ani. Kalau di mana namanya? Di zawaid itu. Maka kalau di zawaid memang beliau menambahkan daripada ma'ani yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Malik di dalam Lamiyatul Af'al ini. Pastinya tasmiman lil faidah, beliau menyebutkan daripada faidah tambahan daripada yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mafhum itu? Apa sih makna itu? Disebutkan wa ma bihil alfadhu qasdan tu'na haddun li ma'natin wa haddul ma'na. Setiap daripada apa yang diinginkan daripada lafaz tersebut, maka itulah had atau ta'rif daripada makna dan had daripada makna. Jadi makna atau makna sama aja. Maknanya itulah apa? Ma gusida bihil lafaz. Jelas ya? Apa yang digosot daripada lafaz itulah makna. Apa makna daripada kalimat ini? Apa gosot daripada kalimat ini? Jelas itu ya? Itu adalah makna. Kalau mau memaham daripada zawaid, lihat daripada susunan kalimatnya tersebut ya. Sebagian enggak pakai zawaid ya. Fotokopi zawaidnya aja nanti. Tapi bagusnya di apa? Dikasih yang warna kayak gini. Nah, jadi ada warna hijau, ada warna merah deh kalau zawaid yang asli ini. Nah, ini hijau bahrok berarti. Yang merah adalah apa namanya? Syekh Hasan Walad Zain Asy-Shinqiti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.